Presiden Prabowo Subianto merespon pernyataan Malaysia yang menolak pakai istilah Blok Ambalat. Ambalat, sebuah nama yang pernah memicu ketegangan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kini, wilayah kaya minyak dan gas ini kembali jadi sorotan setelah kedua negara sepakat mengelola bersama. Tapi di balik senyum diplomasi, Malaysia diam-diam mengganti istilah Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Apakah ini sekadar perubahan nama atau bagian dari strategi untuk menguasai wilayah? Latar belakang sengketa. Ambalat terletak di ujung Kalimantan Utara, di apit Laut Sulawesi dan perairan Sabah, Malaysia. Wilayah ini bukan sembarang laut. Di bawahnya tersimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar. Akar masalahnya dimulai tahun 1979 ketika Malaysia mengeluarkan peta sepihak yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Indonesia menolak tegas, dan sejak itu perundingan perbatasan laut tak pernah benar-benar selesai. Tahun 2002, Mahkamah Internasional memang memenangkan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, tapi status Ambalat tetap abu-abu. Ketegangan memuncak pada 2005 dan 2009 ketika kapal perang kedua negara nyaris terlibat kontak senjata di laut terbuka. Sejak saat itu, Ambalat menjadi simbol kedaulatan sekaligus titik rawan yang dijaga ketat setiap saat. Manuver nama Ambalat jadi Laut Sulawesi. Di tengah upaya kerja sama pengelolaan, Malaysia mengambil langkah yang mengundang tanda tanya. Mereka mengganti penyebutan Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar istilah, tapi dalam politik internasional, nama adalah senjata. Istilah yang dipakai berulang-ulang akan mengakar di peta, dokumen, dan ingatan dunia. Inilah yang disebut soft power, cara menguasai tanpa tembakan. DPR RI pun memperingatkan, kerja sama boleh, tapi jangan sampai kedaulatan terkikis hanya karena permainan kata. Kekuatan militer Indonesia di Ambalat. Bagi Indonesia, Ambalat adalah beranda depan NKRI di utara Kalimantan. Keamanan kawasan ini dijaga oleh unsur laut, udara, dan darat secara terpadu. Di laut, TNI Angkatan Laut mengandalkan kapal perang dari Koarmada II, termasuk korvet kelas Diponegoro, fregat kelas Ahmad Yani, serta kapal cepat rudal yang rutin berpatroli. Tak hanya itu, KRI kelas LPD juga siap mendukung operasi besar bila situasi memanas. Dari udara, pesawat intai maritim CN-235 MPA dan Boeing 737-200 survei terbang memantau pergerakan kapal di Laut Sulawesi. TNI Angkatan Udara pun menempatkan jet tempur F-16 dan Sukhoi Su-27 dan Su-30 di pangkalan terdekat seperti Lanut Sultan Hasanuddin, siap digerakkan dalam hitungan jam. Di darat, marinir dan pasukan Raider Coast Guard menjaga pos strategis di garis pantai dan pulau-pulau terluar. Semua ini terhubung dengan jaringan radar dan pos TNI Angkatan Laut di Tarakan dan Nunukan, membentuk perisai berlapis yang sulit ditembus. Kekuatan militer Malaysia di sekitar Ambalat. Bagi Malaysia, perairan di selatan Sabah adalah jalur strategis yang harus diamankan. Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM, menempatkan kapal perang kelas Kedah dan Lekiu sebagai tulang punggung patroli laut. Kapal cepat peronda kelas FAC juga kerap beroperasi di dekat perbatasan, didukung kapal bantuan logistik untuk operasi jarak jauh. Di udara, helikopter Super Lynx dan pesawat intai Beechcraft B-200T memantau lalu lintas kapal dari udara. Malaysia juga memiliki jet tempur Sukhoi Su-30 MKM dan FA-18D Hornet di pangkalan Labuan. Hanya beberapa menit terbang ke Ambalat. Di darat, pasukan khusus Pascal dan unit infanteri dari Eskom menjaga pos-pos strategis di Sabah, termasuk pulau-pulau terdekat dari Ambalat.
Dengan kombinasi laut, udara, dan pasukan darat ini, Malaysia membentuk lapisan pertahanan yang mampu bergerak cepat jika ketegangan meningkat. Analisa strategis dan geopolitik. Kekuatan militer bukan sekadar alat perang, tapi juga bahasa dalam diplomasi. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memahami siapa yang punya posisi taktis lebih kuat akan punya suara lebih lantang di meja perundingan. Di Ambalat, kehadiran kapal perang, jet tempur, dan pasukan khusus bukan hanya untuk menjaga kedaulatan, tapi juga mengirim pesan, kami siap mempertahankan wilayah ini. Faktor geopolitik memperumit keadaan. Laut Sulawesi adalah jalur perdagangan internasional, dan di sekitarnya beroperasi kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang punya kepentingan di kawasan. Selain itu, Ambalat kaya minyak dan gas, sumber daya yang akan semakin bernilai di tengah krisis energi global. Itulah sebabnya setiap manuver di laut ini, baik latihan militer, patroli, atau bahkan pergantian nama wilayah, akan berdampak pada keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Ambalat bukan sekadar titik di peta, ia adalah simbol kedaulatan dan harga diri bangsa. Indonesia dan Malaysia boleh saja bekerja sama, tapi sejarah membuktikan perbatasan yang tidak dijaga dengan kekuatan, cepat atau lambat akan dipertaruhkan. Dalam dunia di mana diplomasi sering berjalan beriringan dengan unjuk kekuatan militer, pertanyaannya sederhana. Apakah kita siap memastikan Ambalat tetap menjadi bagian dari NKRI apapun yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.